Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Rahman. Saya Muryadi. Kami akan membahas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan judul Keterampilan Bertanya Dasar. Mari kita simak bersama-sama. Keterampilan bertanya dasar. Inilah yang akan kita bahas. Berikut ini pengertian keterampilan bertanya. Komponen-komponen keterampilan bertanya, serta contohnya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Contohnya, apa inti isi dari Sumpah Pemuda? Yang kedua, pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru harus memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Contohnya, kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda pernah mengalami kongres atau rapat. Nah, berapa kali kongres atau rapat Sumpah Pemuda diadakan? Yang ketiga, pemusatan. Memusatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Contohnya, mari kita pusatkan atau fokuskan pikiran kita pada materi Sumpah Pemuda ini, agar nantinya di saat PTS atau PAS bisa paham dan menjawab pertanyaan dengan benar. Yang keempat, pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Contohnya, karena jawaban pertanyaan dari Budi kurang tepat, maka sekarang giliran Adi untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, penyebaran. Perbedaannya dengan pemindahan giliran adalah pemindahan giliran beberapa siswa secara bergilir diminta menjawab pertanyaan yang sama, sedangkan pada penyebaran beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan giliran menjawab kepada siswa yang berbeda pula. Contohnya, karena jawaban pertanyaan dari Adi sudah tepat, maka sekarang giliran Rara untuk menjawab pertanyaan yang berbeda dari Adi. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. Contohnya, kepada seluruh siswa, Pak Guru memberi kesempatan berpikir 5 menit untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Yang ketujuh, pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah satu atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Contohnya, kepada seluruh siswa, mohon untuk lihat kembali buku PPKN halaman 28 atau di materi yang Pak Guru bagikan di Google Classroom untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai? Alasannya, Berikut ini prinsip-prinsip keterampilan bertanya. keterampilan bertanya mempunyai tujuan. Kesimpulannya adalah Penguasaan keterampilan bertanya sangat penting dipahami dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Penguasaan keterampilan bertanya penting dikuasai oleh guru, bertujuan mendorong peserta didik berpikir untuk memecahkan suatu soal, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran, membangkitkan minat sehingga timbul keinginan untuk mempelajari dan mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Guru yang baik adalah guru yang terampil mengajukan pertanyaan mengacu pada komponen-komponen keterampilan bertanya, bertanya lanjut, dan prinsip-prinsip keterampilan bertanya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.